Hidup itu sungguh sederhana jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Tapi terkadang manusia membuatnya terlalu rumit hingga terasa sangat berat dan membebani. Salah satu faktornya adalah ekspektasi orang lain dan hausnya kita akan dunia yang menjadi terlalu besar jika dibandingkan dengan kewajiban kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Ingatlah bahwa dalam kehidupan ini, Andalah yang memegang kendali untuk menjadi bahagia. Namun ingat pula, jika dalam kehidupan sekarang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersifat sementara, di mana semuanya akan kembali kepadanya. Dan mari kita maknai kehidupan yang sederhana ini bersama para guru hanya di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah alamin ya. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Quotes-nya Masya Allah ya. Hidup itu mudah, jangan dibuat susah ya. Memang itu akan menjadi tema kita pada kesempatan kali ini. Hidup itu mudah, jangan dibikin susah. Dan tema kita yang kedua yaitu sering beristighfar namun dimurkai. Ya Allah. Sering beristighfar namun dimurkai. Ada ya orang yang begini ya Masya Allah. Nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ustadz Abai Ghifran dan ada Ustadz Aswan Faisal. Dan nanti akan ngaji yuk seperti biasa bersama Ustadz Syam. Dan pemirsa di rumah, seperti biasa Ali ingin menginformasikan bahwa setiap kita syuting Cahaya Hati di iNews ini, begitu kita masuk ke dalam studio nih Masya Allah ya, kita benar-benar menjaga protokol kesehatan. Semua yang masuk harus menggunakan masker dan menggunakan face shield, harus dalam keadaan menggunakan sanitizer, dan kita physical distancingnya sangat amat terjaga. Dan ini menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga protokol kesehatan ini ya. Pemirsa di rumah juga jaga protokol kesehatannya ya. Dan langsung aja kita akan membahas tema kita yang pertama. Ini dia nih ya. Ini kena banget buat kita semua nih ya. Hidup itu mudah, jangan dibikin susah, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Abai Ghifran. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Baik guru, ini akan jadi quotes nih ya. Mungkin akan jadi sebuah patokan buat kita. Hidup itu mudah. Yang bikin susah siapa sih? Manusianya. Mohon ilmunya guru. Ini jadi doa ya buat kita ya. Iya benar guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi mukami tanzil wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul adzim. Yang sama kita hormati Bang Ali Zainal, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama kita hormati segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Semoganya pada kesempatan ini ada dalam kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tema yang kita angkat pada kali ini begitu luar biasa. Sehingganya hidup itu harus dijadikan mudah dan jangan pernah mempersulit kehidupan. Tapi cenderung ternyata banyak orang yang mereka tidak paham terhadap kalimat ini. Sehingga dalam menjalani kehidupan itu mereka merasa terbebani. Padahal Allah ingatkan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna-purnanya bentuk, sebaik-baiknya bentuk, sehingga ini menjadi tolak ukur syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jangan sampai ketika manusia menjadi makhluk yang paling mulia sehingganya ia amat sangat sulit dalam menjalani kehidupan. Kadang-kadang masalah yang Allah berikan kepada orang bukan menjadikan ia dekat kepada Allah, malah menjadikan jauh kepada Allah. Ada yang begitu, Mas? Ada guru. Mana orangnya? No. Oleh karenanya Allah ingatkan kepada kita, di mana kata Allah, yuridullah.
Yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul usra. Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan tidak dengan kesukaran. Nah, padahal Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, tapi cenderung kepada kita yang malah membuat susah dalam hidup. Contoh, bagaimana Rasulullah SAW diamanahkan sholat. Sholat ini yang awalnya 50 waktu. Tapi Rasulullah tahu bagaimana kadar kemampuan daripada hambanya Allah, daripada umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak akan Allah bebani kepada sesuatu itu melainkan ia sanggup melewatinya. Oleh karenanya Rasul tahu bagaimana kemampuan daripada umatnya, sehingga ketika 50 waktu itu menjadi 5 waktu, ini menentukan bahwa Rasul tahu akan kemampuan kita. Cuman kadang-kadang sudah 5 waktu saja kita masih saja ogah. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya bang? Oh di sono. Mohon maaf kadang-kadang subuh ditinggalin. Ada yang begitu? Ada guru. Mana orangnya? Subuh ditinggalin. Padahal Masya Allah sholat ini adalah sebuah kewajiban. Saya nanya sama abang, sholat yang paling malas sholat apa bang? Subuh. Subuh apa isya? Isya, asar, zuhur. Oh banyak banget. Semua itu mah. Kalau tidak dengan iman ini menjadi beban. Kalau tidak ada keyakinan ini menjadi sulit, akan menjadi mudah ketika kita menganggap semuanya mudah. Sehingganya Rasulullah katakan dalam hadisnya, yasiru wala tu'asir. Berikan kemudahan, jangan persulit, sehingga agama ini adalah agama yang memberikan kemudahan, bukan agama yang memudahkan. Tapi memberikan kemudahan, meringankan, memberikan satu jalan untuk bagaimananya orang ikhlas dalam ibadah. Kadang-kadang ketika keikhlasannya tidak ada dalam ibadah, sehingga ini yang menjadikan berat. Baca Quran berat, sholat 5 waktu berat, zakat berat, berbuat baik berat. Kenapa? Karena tidak ada ketakwaan di dalamnya. Sehingga apa yang harus ditumbuhkan? Pertama, takwa. Ini yang menjadikan modal awal ibadah itu akan ringan kalau di dalamnya ada iman. Tapi kalau tidak ada iman maka akan sulit melewati semua ibadah itu. Ada yang dikasih ujian marah-marah. Ada yang begitu bang? Ada guru. Mana orangnya? Oh jauh guru. Ada yang dikasih duit banyak nggak pernah bahagia. Ada yang begitu bang? Ada guru. Oh, padahal kita sering doa. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering doa, kita pengen bahagia dunia, lalu kebahagiaan dunia ini membawa kebahagiaan akhirat. Bagaimana caranya bahagia dunia membawa kebahagiaan akhirat? Nggak ada lain, ibadah dengan mukhlis. Ibadah dengan ikhlas. Jangan mempersulit, yang mempersulit ibadah itu diri kita. Masalah itu bisa jadi mudah tergantung kita. Ibadah itu bisa jadi ringan tergantung kita. Ibadah itu jadi sulit tergantung kita. Apapun segala halnya, ketika diri kitanya mau untuk merubah dalam kemudahan, semuanya pasti akan mudah. Tapi kalau diri kitanya sudah tidak ada berpikir kemudahan, ini sulit, itu sulit, ini ruwet, ini mumet. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Yang di sono. Akhirnya adalah apa? Tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Oleh karenanya bangun kebahagiaan dunia akan meraih kebahagiaan akhirat tergantung dari bagaimana kita membuat segala sesuatunya ikhlas. Yang pertama takwa, yang kedua ikhlas. Ikhlas ini ketika beribadah dia nggak pernah ukur-ukuran. Ada orang sodako hitung-hitungan, ada yang begitu? Ada guru. Mana orang ya bang? Saya. Ibadah hitung-hitungan, ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya bang? No di sono. Wah, baca Quran hitung-hitungan, sholawat hitung-hitungan, sodako hitung-hitungan. Ketika dia mukhlis maka dia tidak akan pernah menghitung amal. Ada orang yang dia ibadah menghitung amal, ini yang Rasul takutkan. Apa kata Rasulullah? Al-mananun. Apa al-mananun? Satu orang ketika dia berbuat hanya pengen dipuji orang. Ada yang begitu bang? Ada banget. Mana guru. orangnya? Banyak. Sholat
pengen dianggap soleh. Ada yang begitu? Banyak guru. Dia punya mobil, pengen dianggap orang kaya. Ada yang begitu? Ada guru. Dia banyak kenikmatan, pengen dianggap orang yang paling senang. Ada yang begitu? Ada banget guru. Tapi mohon maaf kata Rasul, orang yang pengen dianggap mulia oleh orang lain, pengen dianggap bahagia menurut orang lain, pengen dianggap sukses dalam pandangan orang lain, sebenarnya orang ini enggak bahagia. Tuh, sebenarnya orang ini mempersulit kehidupannya bukan cuma di dunia tapi mempersulit di akhirat. Kenapa? Sebab ternyata amal yang dia lakukan, ibadah yang dia kerjakan, kehidupan yang dia jalani bukan semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah, tapi ternyata hanya ingin dipuji orang. Kalau ada orang yang demikian, ibadahnya karena orang lain, sholatnya karena orang lain, puasanya karena orang lain, beramalnya pengen dipuji orang, ini orang besok yang ketika nanti di akhirat adalah orang yang paling belangsak di hadapan Allah. Na'udzubillah. Ada yang begitu bang? Ada banget guru. Mana orangnya? Banyak. Giliran sama bini pelit. Ada yang begitu? Ada guru. Sama janda baik. Ada yang begitu? Ada guru. Mana orangnya bang? Saya. Ayo bangun dengan cara adalah apa? Karena Allah nggak pernah melihat harta kita. Allah nggak pernah melihat dari ilmu kita, Allah nggak pernah melihat dari jabatan kita. Kenapa seseorang bisa dicintai oleh Allah? Sebagaimana Allah katakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah ketika mereka menjalani hidup dengan ketakwaan. Nah, ketika kita takwa, insya Allah ada dalam kemudahan. Insya Allah. Tapi kalau hidupnya sulit, ruwet, mumet, jauh dari nilai-nilai agama, maka pasti dalam menyelesaikan masalah dia akan selalu berpikir berat. Dia akan menjadikan satu ibadah itu beban. Dia menjalankan satu kewajiban itu adalah sesuatu yang sulit. Menjadi sebuah keterpaksaan. Kenapa? Karena tidak dituntun dengan nilai-nilai agama. Tidak dituntun dengan nilai-nilai pengetahuan. Tidak dituntun dengan nilai-nilai yang padahal ini adalah barometer untuk akhirat. Sebab kenapa kata Rasulullah? Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat kita berbuat. Dunia ini tempat kita bercocok tanam. Dunia ini tempat kita melakukan sesuatu. Kalau kita pengen nanti panennya bagus, berarti tanamannya kudu bagus. Artinya kalau kita pengen orang lain ngormatin kita, kita dulu belajar ngormatin orang. Belajarlah mendoakan orang lain. Belajarlah berhusnudon kepada orang lain. Sehingga kita sudah tanamkan yang baik-baik. Kita memberi, kita melakukan sesuatu yang baik. Kita bermanfaat buat orang lain. Sebenarnya ini adalah tanaman di mana esok hari kita akan menuainya. Dunia tempat kita berbuat, akhirat adalah tempat pembalasan. Maka Rasul ngingetin sama kita. Apa kata Rasul? Ifda binapsi. Periksa diri kita, udah benar belum? Udah baik belum? Udah soleh belum? Ini yang harus dalam diri kita. Jangan menilai orang belum tentu soleh, tapi kita nggak bisa nilai diri kita. Ma'asoba bi musibatin bima kasabat aidikum. Apapun yang terjadi kesulitan pada diri kita, itu jangan pernah berpikir oleh orang lain dulu. Ini boleh jadi sebab karena kesalahan kita. Karena dosa kita, karena ketidaktaatan kita, ini yang menjadikan sebab boleh jadi Allah mempersulit dari segala urusan-urusan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan semua urusan kita di dunia dan mudah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan sesaat lagi, ini Masya Allah loh, ini judulnya nih ya. Kita akan membahas tentang sering beristighfar namun dimurkai. Nanti insya Allah akan dibahas oleh guru kita Al-Ustadz Aswan Faisal. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق